Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimakumullah, sahabat hidayah yang saya rahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita bersama Radio Hidayah 103,4 FM yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Al-Bainah, Jalan Merak Sakti pada Pekanbaru. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari kajian-kajian yang akan kita dengarkan, faedah-faedah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, sesuai dengan agenda kita di sore ini akan kita dengarkan kajian kembali kajian langsung kembali bersama guru kita Ustaz Denny Syaputra LCMA Fidullah taala. Kajian yang kita terkoneksi terhubung bersama Ustadz melalui Zoom dari kediaman Ustadz di kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, begitu juga keluarga Ustadz serta guru-guru Ustadz, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustadz. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Barakallah. Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, untuk pertemuan kali ini Ustaz akan membahas atau pembahasan pertama dari pembahasan kitab tentang kaidah-kaidah dalam fikih hati. Dan sub pembahasan pertama untuk pertemuan hari ini Ustaz membahas tentang kesucian hati seperti pertumbuhan tubuh. Dan kita sediakan juga insya Allah Ta'ala untuk sesi kedua nanti tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, antum dapat telepon kami nanti di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung bersenangkan kepada Ustaz. Fala tafadhal maskur majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pendengar Radio Hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan taufik untuk kita semua. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan kitab Al-Jami', dari kitab Bulughul Maram, dan di pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan membaca sebuah tulisan dari guru kita, Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi, yaitu kitab kecil yang
berjudul Qawaidu fi Fiqhil Qulub, ya, kaidah-kaidah dalam fiqih al-qulub, fikih hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang beliau tulis ini. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara hati merupakan perkara yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati kita agar agar kita bisa senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati tersebut agar dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dia selalu tunduk dan cinta kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai seorang hamba. Hati merupakan tempat takwa, ya, dan dia juga tempat seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati juga merupakan tempat zikir seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hatilah seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dari hati juga seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan raja, pemimpin dari segala anggota badan kita, ya. Dan dia merupakan pondasi amalan, setiap amalan-amalan yang bisa terlihat pada seorang hamba, maka itu semuanya bersumber dan berasal dari amalan hati tersebut. Anggota badan yang lain, dia hanyalah mengikut kepada apa? Kepada perintah yang datang dan bersumber dari hati. Ketika hati tersebut baik, maka ikut baiklah anggota-anggota badan yang lainnya. Dan ketika dia rusak, maka ikut rusaklah semua anggota badan tersebut. Dan ketika dia terang, bercahaya, maka ikut teranglah semua. Dan ketika dia gelap, hati seorang hamba gelap, maka ikut gelaplah anggota badan yang lainnya. Maka sesungguhnya hati, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, muliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keadaan-keadaan. Kadang hati tersebut sehat, kadang dia sakit, kadang dia hidup, kadang dia mati. Ada kalanya hati seseorang istiqamah, ada kalanya dia tersesat dan melenceng. Kadang hati bersih dan kadang dia kotor, kadang dia lapang, kadang dia sempit, kadang dia lembut, kadang dia kasar dan keras. Seperti inilah hati, keadaan-keadaan hati yang ada pada seorang hamba. Sebagaimana hati juga memiliki pengaruh yang bisa memberikan pengaruh dan dampak kepadanya. Maka di pembahasan ini, ya, kita akan mempelajari tentang keadaan-keadaan hati seorang hamba. Ya, kita akan memahami bagaimana keadaan-keadaan hati seorang hamba. Ya, ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena sebagaimana yang kita katakan, hati merupakan pemimpin atau raja dari al-jawarih, anggota-anggota badan yang lainnya yang dimiliki, yang ada pada seorang hamba. Ketika hati tersebut baik, maka ikut baik semuanya. Dan ketika dia rusak, maka demikian yang lain juga ikut rusak. Kata Syekh Saleh hafizahullah taala, wa jullu ma hahuna mustafadu min kalamil a'immah. Ya, sebagian besar apa yang beliau tulis di buku ini
itu beliau ambil dari perkataan-perkataan para imam, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, baik beliau nukilkan dengan nasnya atau dengan maknanya, rahimahullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, kata beliau hafizahullahu taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Kesucian hati seperti pertumbuhan badan atau pertumbuhan tubuh. Az-zakatu fil lughah, ya, az-zakah definisinya dalam bahasa berarti an-nama wa ziyadatu fis salah. Ya. Arti az-zakah dalam bahasa an-nama'u wa ziyadatu fis salah. An-nama, nama yanmu, an-nama tumbuh, wa ziyadatu bertambah, fis salah dalam kebaikan. Ini dalam bahasa. Az-zakah artinya apa? An-nama'u wa ziyadatu fis salah. Tumbuh dan bertambah dalam kebaikan. Zakah syai'u, ya, dikatakan apabila sesuatu tersebut zakah, artinya apa? Ketika dia tumbuh dalam kebaikan. Hati butuh untuk ditarbiyah. Hati butuh untuk ditarbiyah sehingga dia bisa tumbuh dan bertambah di dalam kebaikan. Sebagaimana halnya badan kita, tubuh kita, ya, butuh untuk diberikan asupan, diberikan makanan. Ya. Seperti itu juga hati. Ya. Sebagaimana badan kita membutuhkan gizi, membutuhkan vitamin, membutuhkan makanan agar dia selalu kuat, agar sehat. Ya, seperti itu juga halnya hati. Dia butuh untuk ditarbiyah agar dia tumbuh dan bertambah dalam kebaikan. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa katsirun minan nasi yas'auna lailahum wa naharahum fil inayati bi abdanihim wa islahiha wa taghdhiyatiha wa daf'il afati wal amrati anha. Kebanyakan manusia mereka berusaha baik di malam hari maupun di siang hari untuk memberikan perhatian untuk tubuh-tubuh atau badan mereka, ya, untuk memberikan asupan, makanan, ya, dan mereka juga berusaha bagaimana tubuh mereka tidak terjangkiti oleh penyakit-penyakit yang bisa membahayakan. Ya. Warubbama qata'u fi hadha al-mafazat wa anfaqu al-amwal at-ta'ilah. Ya. Kadang mereka sampai mengeluarkan harta biaya yang sangat besar. Ya. Wa hadha la haraj fihi syar'an. Ini tidak masalah secara syariat, ini tidak masalah seseorang ketika dia, ya, memperhatikan kesehatan tubuhnya, ya, dia berusaha menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat, menjauhi segala macam bentuk penyakit yang bisa membahayakan tubuhnya, kemudian dia keluarkan harta, dia bayar dengan biaya yang mahal, ini secara syariat tidak ada masalah. Akan tetapi, yang disayangkan, ketika mereka melakukan ini, tapi mereka tidak memberikan ini, ya, perhatian ini, tidak memberikan sebagian dari perhatian ini untuk hati-hati mereka. Ya. Mereka tidak memberikan perhatian ini, ya, untuk memperbaiki hatinya, untuk berusaha, ya, mengobati hatinya dari segala bentuk macam penyakit hati. Padahal, ya, perkara hati adalah perkara yang sangat agung. Kenapa? Karena sesungguhnya hati adalah tempat Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai seorang
seorang hamba. Dari hatilah sumber kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba. Ketika hati tersebut sehat, ketika hati tersebut bersih, suci, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari segala bentuk penyakit dan kotoran, dosa dan maksiat, ya. Maka jadilah hati-hati yang bersih, hati yang sehat, maka padanya lah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya ketika hati bermasalah, maka inilah yang menjadi sumber, ya, sumber kesulitan, ya, sumber seseorang merasa berat, ya, dalam menghadapi hidup ini. Maka hati merupakan sumber dari kebahagiaan atau sumber dari kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka sungguh telah beruntunglah orang yang telah membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah orang yang telah mengotori hatinya. Orang yang membersihkan hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Dan sebaliknya orang yang sengsara, orang yang merugi adalah orang yang mengotori hatinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabi'ihi ila sadrih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, ya, jasad-jasad kalian, tidak menilai kalian dari penampilan. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat penampilan-penampilan kalian. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai hati-hati kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan telunjuk beliau ke dada beliau. Allah Subhanahu wa taala melihat atau menilai seorang hamba, ya, sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan terikat atau berkaitan dengan tazkiyatul qalb, ya, dengan kesucian hati. Ketika hati seseorang suci, ketika hati seseorang bersih, ketika hati seseorang sehat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, ketika hati seorang hamba bermasalah, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ya, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Inna sa'adata maqrunatun bitazkiyatil qalbi wujudan wa adama." Ya, sesungguhnya kebahagiaan sangat terkait, sangat berkaitan dengan tazkiyatul qalb. Ketika tazkiyatul qalbi itu ada pada seorang hamba, hatinya bersih, hatinya sehat, maka ketika itu dia akan bahagia. Dan sebaliknya, ketika hatinya bermasalah, ketika hatinya sakit, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka tidak ada yang lebih menyebabkan jiwa kita ini hina. Tidak ada yang lebih menyebabkan jiwa kita ini atau jiwa kita ini sengsara seperti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita hina, yang menyebabkan jiwa kita ini celaka, sengsara, adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan,
memberikan kebahagiaan kepada kita seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Ya, dan aku akan berikan rahmat tersebut kepada hamba-hambaku yang bertakwa dan mereka yang menunaikan az-zakah. Ya, az-zakah di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasan radhiyallahu anhuma, artinya adalah hiya al-amalu bima yuzakkin nafsa wa yutahhiruha wa huwa ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang membersihkan jiwa, ya, yang mensucikan jiwa dan membersihkannya, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal. Fasaktubuha kata Allah, dan akan aku tetapkan, aku tuliskan, aku berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mereka yang menunaikan az-zakah. Katakan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasan, yang dimaksud az-zakah di sini, adalah amalan yang membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa seorang hamba, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Wan nasu yaumal qiyamati itsnan." Ya, manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua golongan. Mujrimun wa mutazakkin. Yang pertama adalah mujrim, ya, orang-orang yang berdosa. Kemudian yang kedua adalah mutazakkin, yang bersih, yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya siapa yang datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan juga dia tidak hidup. Wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, qad amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula, dan dia telah mengerjakan amalan-amalan soleh, maka bagi dialah kedudukan-kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga-surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan yang demikianlah balasan bagi orang-orang yang mendapatkan tazkiyah, orang-orang yang telah membersihkan dan mensucikan hatinya. Ya. Maka pada hari kiamat manusia hanya terbagi dua, orang yang mujrim dan orang yang mutazakkin, orang yang berdosa dan orang yang bersih dari dosa. Ya. Yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab di dalamnya, wal iyadu billah. Ya, la yamutu fiha wa la yahya kata Allah. Dia tidak mati juga tidak hidup. Dan yang kedua adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman, dengan membawa amalan saleh, maka baginya kedudukan-kedudukan yang tinggi.
Itu berupa sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan yang demikian merupakan balasan bagi orang-orang yang mensucikan dan membersihkan hatinya dan jiwa atau jiwanya. Kemudian kata beliau, idza ulima hadza, ketika kita mengetahui ini, ketika kita tahu, ya, maka jelaslah bagi kita pentingnya pembahasan ini, ya, dan butuhnya kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap hati, ya. Sesungguhnya hati kita membutuhkan untuk diisi dengan iman, dengan Quran yang bisa membersihkannya dan mensucikannya, yang bisa memberikan kekuatan kepadanya, sebagaimana halnya badan membutuhkan gizi, membutuhkan makanan asupan, ya, yang bisa memberikan pertumbuhan terhadap tubuh tersebut dan memberikan kekuatan. Apabila ini tidak dilakukan, maka akan sengsara atau akan celaka kita. Jika badan kita tidak berikan, ya, makanan, asupan, gizi, ya, maka seseorang akan mati. Seperti itu halnya hati. Dia membutuhkan diisi dengan iman, ya, dengan Al-Qur'an, ya, dengan apa-apa yang bisa membersihkannya dan memberikan kekuatannya. Ya, bersamaan ini semua, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hati juga harus dijauhkan dari hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Walaupun at-tazkiyah tadi di awal kita katakan secara bahasa artinya adalah an-nama, tumbuh, wal barakah, berkah, wa ziyadatul khair, ya, dan bertambahnya kebaikan, itu hati secara bahasa. Tapi, ya, tazkiyah tersebut tidak akan didapatkan kecuali juga dengan menghilangkan hal-hal yang buruk. Maka tazkiyah dia harus mengumpulkan harus ada terkumpul padanya dua perkara. Kapan dikatakan seseorang, ya, kapan dikatakan seorang mendapatkan tazkiyah, ya, hatinya sudah suci dan bersih, ketika dia bisa terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama, ya, dengan menambah kebaikan, ya, melakukan ketaatan, amalan saleh, ya, dengannya hatinya akan bersih. Dan juga yang kedua, wa izalatus syarr, ya, dan menghilangkan penyakit atau keburukan yang ada pada hati, atau menjauhkan segala bentuk keburukan yang bisa memudaratkan hati tersebut. Maksiat, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu seperti racun, ya. Seperti racun yang ada pada badan. Ya, maksiat seperti racun atau kotoran buruk yang ada pada tubuh. Dan juga seperti rumput liar, ya, dalam tanaman, ya. Maka ketika tubuh bisa terbebas dari racun tersebut, maka dia akan tumbuh dan dia akan sehat. Demikian halnya hati. Apabila hati menjauhi segala bentuk dosa dan bertaubat dari dosa-dosa tersebut, maka dia akan akan terbebas dari racun-racun, ya. Maka dia akan kuat, ya, akan memiliki kekuatan dan keinginan yang selalu untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi hati, ya, maksiat itu bagaikan racun pada badan, pada tubuh manusia, dan juga seperti tanaman rumput liar pada tumbuhan, ya. Apabila racun ini tidak dihilangkan, maka ini akan mengganggu kesehatan, ya, akan menghancurkan atau akan membahayakan tubuh seorang hamba, ya.
Dan apabila racun tersebut dihilangkan, ya, maka tubuh tersebut akan tumbuh, akan sehat, dan akan kuat. Demikian halnya hati. Ketika dia jauh dari dosa, dari maksiat, dan dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut, ya, maka dia juga akan menjadi kuat, ya, memiliki kekuatan juga untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fala sabila ila zakatil qalbi idzan illa ba'da taharatihi. Maka tidak ada cara kita untuk bisa sampai atau bisa mendapatkan zakatul qalbi, ya, pensucian hati, kecuali setelah kita membersihkannya, ya, setelah membersihkan hati tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian adalah lebih suci, ya, untuk, atau lebih bersih untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan sini az-zakah, yaitu setelah menundukkan pandangan dan setelah menjaga kemaluan, ya. Artinya apa? Ya, kapan seseorang bisa hatinya bersih, hatinya suci? Setelah dia membersihkan hati tersebut. Dia bersihkan hatinya segala bentuk kotoran, dosa, dan maksiat, ya. Kemudian setelah itu dia, ya, mendapatkan atau sampai kepada mendapatkan hati yang suci, yang bersih. Sebagian para ulama, kata beliau hafizahullah taala, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama berkata, adz-dzikru lil qalbi bimanzilatil ghidha'i lil jasad. Ya. Zikir bagi hati seorang hamba itu seperti makanan bagi tubuh. Kama la yajidul jasadu ladzatat ta'ami wa as-saqami, fakadzalika al-qalbu la yajidu halawata dzikri ma hubbid dunya. Ya, sebagaimana hati tidak akan tubuh tidak akan merasakan nikmatnya makanan ketika dia sakit, seperti demikian hati dia tidak akan merasakan manisnya zikir ketika masih ada di hati hubbud dunia, cinta kepada dunia. Maka hendaklah kita, ya, hendaklah seorang hamba mengetahui bahwasanya, ya, kesucian hati, meskipun kita berusaha untuk membersihkan dan mensucikan hati ini, maka itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalaulah bukan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak ada di antara kalian seorang pun yang suci, yang bersih selamanya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka tidak ada yang mendapatkan keberuntungan ini kecuali orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Rabb, yang memberikan tazkiyah, ya. Maka hendaklah seorang hamba selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia jujur ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia jujur dan bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya rahmatnya. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini, hatiku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Sesungguhnya engkau adalah Rabb, ya. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha maulaha. Engkaulah yang memilikinya dan engkaulah yang memberikan perlindungan kepada jiwa kami. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wal yu'lam aidan anna a'zama ma yataghadha bihi al-qalbu wa yaqwa at-tauhid was-salah. Hendaklah kita mengetahui bahwasanya hal terbesar yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan asupan makanan untuk hati adalah tauhid dan salat. Ya, asupan yang paling agung, yang paling besar, yang paling agung yang bisa memberikan kekuatan kepada hati kita. Ya, makanan utama hati ini, ya, kata beliau at-tauhidu was-salah, yaitu tauhid dan salat. Tauhid merupakan sebab yang sangat agung, ya, untuk membersihkan hati dan untuk memberikan pertumbuhan pada hati untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang suci, yang telah bersih, ai tatahhara syirk, itu orang-orang yang bersih dan suci dari kesyirikan. Wa qala la ilaha illallah wa amana wa wahad, dan dia mengatakan la ilaha illallah, dia beriman dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh Nabi Musa alaihi salam ketika mendakwahi Firaun, ya, mengajak Firaun kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ya, katakanlah wahai Musa, wahai Firaun, tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada yang bisa membersihkanmu, mensucikanmu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan engkau kepada Rabbmu, maka engkau akan takut. Maka tidak ada tazkiyah, ya, tidak ada, tidak akan mungkin bersih hati seorang hamba, ya, suci hati seorang hamba kecuali dengan tauhid, ya, kecuali dengan tauhid. Adapun kesyirikan merupakan najis, kotoran yang akan mengotori hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Sungguhnya orang-orang musyrik najas. Ya, najis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, ilah yang esa, maka kembalilah kalian kepadanya dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Wail bagi orang-orang yang musyrik. Alladzina la yu'tuna az-zakah, itu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah, dan mereka pada hari kiamat, wahum bil akhirah, mereka dengan hari akhir mereka kufur. Sebagian ahli tafsir menafsirkan az-zakah dalam ayat ini yaitu at-tauhid. Artinya adalah at-tauhid, yaitu orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, humul ladzina la yashhaduna an la ilaha illallah. Itu mereka orang-orang yang tidak bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan, ya, kecuali ketika dia menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang dia cintai, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadati, ya. Tidak ada yang dia cintai melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun yang dia harapkan ridhonya,
melebihi ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua adalah salat, ya. Yang kedua adalah salat di antara eh, penguat hati seorang hamba, ya, asupan hati seorang hamba yang juga menjadi penguat hati seorang hamba. Yang pertama adalah tauhid, kemudian yang kedua adalah salat, ya. Ini juga merupakan sebab yang paling agung, ya. Setelah tauhid, dia merupakan kekuatan hati seorang hamba, hati kita, ya. Penyebab baiknya dan sempurnanya hati kita, ya. Ketika salat seseorang baik, ya, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sebab yang paling agung, sebab utama. Setelah tauhid, seseorang akan mendapatkan zakatul qalb, ya, mendapatkan hati yang suci, hati yang bersih, ya. Itu salat yang khusyuk, ya. Salat yang dilakukan dengan hati yang hadir, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, benar-benar merasakan ketika salat, ya, dia bisa merasakan, ya, keagungan Rabb yang dia berdiri di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia malu ketika salat, ketika pikirannya, ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dengan hal-hal yang lain, hal-hal duniawi. Ya, salat ini yang dimaksud, salat yang bisa memberikan tazkiyatul qalb, ya. Salat yang bisa memberikan tazkiyatul qalb, ya. Salat, ya, yang dilakukan dengan khusyuk, ya, dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Ini salat yang dimaksud, itu salat yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang salat, yang merasakan nikmat ketika dia salat, ya. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika salat. Salat inilah yang bisa memberikan tazkiyatul qalb, yang bisa membersihkan jiwa ataupun hati seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, faedah dari kaidah ini, ya, apabila kita tahu bahwasanya hati ini membutuhkan hati ini membutuhkan kepada asupan keimanan, ya, membutuhkan makanan, ya, sebagaimana halnya tubuh membutuhkan makanan yang hissi, ya, maka kebutuhan kita untuk membersihkan hati jauh lebih besar daripada kebutuhan kita untuk membersihkan tubuh kita, memberikan perhatian kepada tubuh kita, ya. Maka oleh karena itu, hendaklah setiap mukmin, setiap mukminah, ya, dia selalu memberikan perhatian khusus untuk hatinya, ya. Apabila dia menginginkan kebahagiaan, apabila dia menginginkan keselamatan untuk jiwanya. Sebagaimana halnya, dia tidak akan mungkin lalai, ya, dan lupa untuk memberikan makanan, ya, yang sehat untuk tubuhnya setiap hari, setiap waktu, maka demikianlah, ya, seharusnya dia juga tidak lupa, ya, tidak lalai untuk memberikan asupan kepada hatinya, ya, yang bisa membuat hatinya tumbuh, ya, bertambah dalam dalam kebaikan, ya, tumbuh dalam kebaikan. Sesungguhnya kebahagiaan di dalam at-tazkiyah, ya, kebahagiaan akan didapatkan seorang hamba ketika hatinya bersih, hatinya suci, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari segala bentuk kotoran, dosa dan maksiat,
dan kesengsaraan, kecelakaan akan didapatkan seorang hamba ketika hatinya kotor, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesengsaraan dan kecelakaan itu ada pada hati yang kotor, ya, hati yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah bahagia, beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh merugi, celaka orang-orang yang mengotori dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Saputra LCM Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan pertama dari kitab ini di kaidah ke-1 kesucian hati seperti pertumbuhannya tubuh, dan faedah-faedah juga telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tidak sediakan untuk hari ini karena beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu salat maghrib, dan mungkin ada tambahan Ustaz sedikit untuk kebersamaan kita, akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz. Nah, barakallahu fiik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah yang pertama ini kaidah yang sangat penting, ya, yang harus selalu kita ingat, ya, agar kita selalu memberikan perhatian khusus kepada hati kita, agar kita bisa menjaga hati kita, ya. Kaidah yang sangat penting, zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Ini kaidah ini diambil oleh Syekh Hafizahullah taala dari kitab Majmu' Fatawa dan kitab Ibnu Qayyim Ighatsatul Lahafan, ya. Pertumbuhan, ya, kesucian hati seperti pertumbuhan badan, ya. Hati sebagaimana kita katakan tadi raja bagi anggota badan. Jika ia baik, maka seluruh tubuh pun akan ikut baik, ya. Ketika dosa merusak hati, maka dia bagaikan racun, akan rusak, ya, ikut rusak bagian-bagian yang lain. Ketaatan merupakan makanan atau asupan bagi hati seorang hamba, ya, sebagaimana makanan atau nutrisi juga makanan atau merupakan nutrisi bagi tubuh, sebagaimana makanan merupakan nutrisi bagi tubuh. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ya, memperhatikan hati kita, karena ini adalah eh, sumber kebahagiaan dan juga sumber dari kecelakaan dan kesengsaraan seseorang di kehidupan dunia ini. Orang yang hatinya penuh dengan ketaatan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Meskipun zahirnya mungkin dinilai dia orang biasa-biasa saja. Tapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan itu berasal dan bersumber dari hati yang bersih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke kaidah-kaidah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi serta pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz di pertemuan perdana dari pembahasan kitab ini dari kaidah-kaidah dalam fikih hati. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali ikhwatal Islam di pertemuan selanjutnya dengan kaidah-kaidah berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita bertemuan kembali untuk bersua dalam pembahasan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.